Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam merah. Altcoin diskon ya. Semalam itu apa ya, agak ini juga kejebak juga semalam. Kalau lihat BTC dominance-nya bisa masuk itu ya. Untung saya kemarin cuma satu koin saya ambil render, saya swing kan, agak drop tapi nggak apa-apa, nama swing ya biarin dulu. Mungkin kalau agak drop dikit lagi saya DCA. Nggak nyangka, padahal Bitcoin nggak banyak buang, Bitcoin dikit aja drop 291, tapi altcoinnya yang lumayan diskon pada buang barangnya. Ya coba kita lihatlah marketnya ya. Ini saya buat video, market cap drop 1,1%, yaitu sekarang di 1,16 triliun. Volume agak naik, mungkin banyak yang serok juga ya, ada naik 18,5% di 30,8 billion. Dominance ikut naik balik ya, 49,0, kemarin 48,7. Nah, pada buang barang dia. Tadi dailynya nutup BTC di 29.197 kalau nggak salah ya. Ya 291 lah, enggak di 292 ya. Jadi agak merah. BTC nggak banyak dropnya gitu ya. Yang drop lumayannya itu altcoin semua pada buang barang gitu. ETH di 1826, BNB 236, XRP 60 sen, Cardano 28 sen, Solana 23,74 sen. Ya rata-rata kebanyakan ya sekitar 5-6% lah dia drop ya. Kebanyakan ya sekitar gitu. 4-6% rata-rata di range itu ya. Banyak diskonnya. Kabar udah drop balik. Kemarin sampai 7,3 sen, ini udah drop balik ke 6,4 ya. Yang lagi disorong ini say listing makanya say ya kayak ini ya biasalah selalu begitu market. Yang lain pada drop ya, kita lihatlah. Oh ya, semalam ada yang tanya kenapa SRM Serum sama SNM Son itu ya, kenapa drop banyak. Saya nggak ngikuti koinnya, terus tadi ada waktu saya cek gitu ya, kenapa, sebab rupanya di delist dari Binance tanggal 22 ini ya, dalam minggu ini tanggal 22 itu udah delist dari Binance itu Serum. Jadi kalau sama SNM ya, jadi kalau di delist dari Binance ya ngefek sekali, karena anak-anak cabangnya juga pasti delist, misalnya kayak di Indo toko kripto gitu kan, atau di negara lain cabang habis itu pasti di delist juga, ngikut induknya Binance kan, makanya dropnya lumayan gitu ya. Rupanya di delisting dari Binance gitu, itu SRM Serum sama SNM ya. Ada yang tanya kenapa drop, awalnya saya juga nggak ngecek karena saya nggak ngikuti koinnya, tapi tadi ada waktu saya coba cek juga kenapa gitu. Nah terus hari ini kita lihat event yang ada ya. Ini nanti jam 1 waktu Indonesia, kita lihat ini ada UK ya, UK GBP, Great Britain ya. Itu banyak data yang keluar dia hari ini ya. Dia ada CPI, core CPI, PPI-nya juga. Nah ini lihat dulu. Semalam emas yang nggak masuk, tanggung. Saya tahu antara dia
hijau tipis atau merah tipis gitu kan ya, nutup semalam di 5 dolaran lah ya, merah ya, masih drop. Ini sebenarnya masih drop juga gitu, saya rasa masih ini. Tapi saya mau lihat dulu data ini ada ngaruh nggak ke emas gitu ya. Seharusnya kalau lihat ininya UK dia punya CPI kayaknya ada penurunan itu ya. Dia belakangan ini kan tinggi sekali. Tinggi sekali, dia sulit dia tekan, tapi ini kelihatan agak tertekan ya. Dia punya inflasi gitu. Saya rasa drop sih. Agak drop sih source-nya UK. Tapi semalam Kanada menunjukkan kenaikan lagi ya. Kanada justru core-nya CPI indeksnya mengalami kenaikan lagi gitu. Kita lihatlah malam ini ada beberapa event, tapi yang paling ditunggu nanti juga yang jam 1. Jam 7.30 building permit ini saya rasa ada kenaikan dikit. Karena itu market mortgage ada yang sorong naik gitu. Ya. Padahal sebelumnya udah keras gitu, ditekan ke bawah, ini ada yang sorong balik gitu. Building permit mungkin ya, housing. Terus 9.30 crude oil inventory ini juga ngaruh ke dolar ya. Tapi overall nanti ya jam 1 malam FOMC meeting minutes itu yang ditunggu orang, risalahnya gitu ya. Kemana ini nanti arahnya. Ini yang mungkin yang ditunggu buat market gitu. Market kenapa merah ya, faktor ekonomi sih. Semua pada buang barang, mereka udah lepas karena Cina juga diketahui ternyata ekonominya anjlok gitu. Jadi selama ini juga sama aja, Cina manipulasi data yang kelihatan baik, ternyata nggak baik gitu. Ternyata dia punya ada yang gagal bayar ya kan. Udah ini, selain ini deflasi, itu bank-banknya juga banyak beku aset gitu ya. Belum lagi ditimpa banyak bencana dia ya. Banyak terjadi bencana di berbagai provinsi gitu. Makin hancur ekonominya gitu. Makanya stok market juga dari minggu kemarin juga drop terus gitu ya. Hari ini juga market Asia buka masih merah, Nikkei merah, Hang Seng juga merah ya kan. Kemarin ada yang nanya kok kenapa yen masih lemah padahal GDP-nya naik. Ya GDP naik sedikit, ada kenaikan ekonomi kelihatan bagus, tapi masih Bank of Japan BOJ ya, masih ini mungkin stylenya seperti yang saya pernah bahas, dia masih mau jualan bond ya kan, dia mau narik, dia punya investornya untuk beli bondnya, jadi yennya masih dibuat lemah gitu biar lebih murah belinya gitu ya. Itu sih. Nah kalau untuk hari ini yaitu emasnya juga belum masuk. Sebenarnya saya pengen ambil sell sih, saya yakin masih merah gitu ya, karena trennya nggak ini, tapi tanggung di posisi gitu. Saya nunggu ini, nanti lihat ada pergerakan, andai kata ada hijau, dia ini nanti apakah dari data yang keluar UK bisa buat dia agak hijau, emas mungkin di situ saya ambil sell gitu ya. Karena ya, mungkin hari ini emas juga masih di kisaran antara merah
tipis atau hijau tipis sambil nunggu nanti lihat FOMC meeting minutes ini efeknya gimana gitu ya. Yang jelas masih pada buang barang lah. Terus ada yang tanya bahas gimana break minggu depan tanggal 22 pertemuan. Saya rasa nggak terlalu gimana. Justru di sini maka saya bilang market mungkin agak ditekan dengan Cina ekonominya yang drop lemah. Saya rasa nggak banyak gimana juga gitu. Pertemuan break ini nanti di tanggal 22 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Masing-masing ekonomi lagi jeblok juga gitu. Mungkin ya itu memang udah di setel kali dibuat drop, emas juga dibuat drop gitu kan. Ya kita lihatlah. Nggak nebak-nebak, tapi saya rasa udah nggak terlalu gimana juga. Dia lagi sakit kepala juga Cina ya. Kalau Rusia agak ada sedikit peningkatan dia punya ini ya. Tapi ya nggak terlalu ini juga sih. Dia lebih fokus masuk ke arah market Afrika gitu. Mereka lagi mau menangkan wilayah Afrika gitu. Kalau Ukraine udah nggak terlalu dia ini. Ukraine udah tinggal waktu aja kayaknya. Udah tinggal waktu kalah dia. Karena udah banyak negara barat juga udah nggak dukung. Semua udah sakit kepala, nggak ada duit. Ya kan? Si Biden mau bantu ini malah disenggak sama ini orang. Ini negara kamu ada bencana kebakaran di Hawaii, Maui itu nggak kamu pergi kunjungi, malah kau pikir Ukraina gitu, ya kan? Diprotes juga dia. Jadi kita lihatlah malam ini. Kalau lihat hari kemarin si Fed FOMC itu dia ada ngomong si Kasari ya. Fed belum ada rencana untuk menghentikan kenaikan rate gitu ya. Berarti ya mungkin masih ada mau naikkan lagi gitu. Itu yang dia sampaikan Kasari. Ya udah pasti nanti lihatlah risalah ininya keluar FOMC meeting minutes. Itu yang kemana arah marketnya nanti ya. Habis ini juga nanti Kamis juga event penting ya, data gembel sama Philadelphia Fed Manufacturing ya. PMI-nya Phila itu agak ngaruh juga gitu di hari Kamis. Kalau Jumat nggak ada event gimana untuk Amrik. Tinggal Rabu sama Kamis gitu ya. Nah kalau untuk kripto, kalau kalian yang mau serok cicil untuk swing bisa gitu nih ya. Saya rasa ini bisa serok swing gitu. Tapi kalau masih agak ragu ya lihatlah hasil FOMC nanti malam ya. Tapi kalau ada yang mau masuk ya masuk cicil lah. Saya mungkin yang render saya tunggu. Kalau dia masih drop dikit lagi, baru saya DCA gitu. Tapi saya dapat ini loh, nggak nyangka Workcoin 2 hari lalu saya short. Tadi, lumayan juga, udah saya TP aja Workcoin. Ya. 2 hari lalu ada short Workcoin saya. Rupanya lumayan juga dapat, udah saya TP aja. Oh ya, ini Filecoin ada berita ini ya, mining poolnya dicurigai Ponzi scheme gitu ya. Bukan ininya, itu mining poolnya gitu ya, di Cina gitu. Ya kita lihatlah, kalau dia nggak ini juga, ya mungkin Filecoin bisa di short gitu, masih bisa di short ini ya, karena dropnya belum banyak, 5%-an, 5,5% lah
ya 5,4%. Ya lihat sih, kalau dia masih negatif mungkin ya masih bisa drop dikit Filecoin gitu. Lain nggak ada berita apa, sementara ya gitu aja. Jadi itu sih video untuk hari ini. Kita lihat aja apa yang di ini ya malam ini. Jadi hari ini emas saya belum masuk, saya nunggu ini kalau dia bisa agak, karena tanggung saya lihat gitu, naiknya nggak banyak, mungkin masih agak sideways juga emas gitu ya, kecuali ada berita apa besar, entah dia sorong atas atau ke bawah kalau ada hal penting besar. Tapi kayaknya ini dia coba bertahan di 1900 kayaknya emas gitu ya, lihatlah malam ini. Oke, jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.